guys, aku Tiara. Hai guys, aku Marlin. Halo guys, nama aku Isman. Hai guys, gimana daring kalian? Capek ya? Atau stres? Atau sambat terus pastilah ya. Nah, daripada kalian capek-capek nih daring terus kan pasti capek banget. Kita mending liburan aja gimana? Kayak liburan virtual holiday gitu kan, asik gitu kan. Kita keliling-keliling gitu. Kenapa virtual holiday? Karena kan sekarang lagi masa pandemi nih. Nah, kita baiknya tuh kayak liburan itu kayak mending di rumah aja, terus kalian bisa lebih produktif juga kok di rumah. Gitu. Nah, bagaimana teman-teman? Bagus kan idenya Tiara? Yuk kita mulai saja virtual holiday-nya. Bentar. Kita liburan kemana dulu ya? Kayaknya ke NTT gitu, explore NTT gitu boleh juga sih. Boleh juga dan bagus, keren gitu kan, NTT banyak tempat-tempat yang bagus gitu kan. Dan yang pastinya kita di NTT tuh ada teman kita yang bakal nemenin kalian virtual holiday. Yuk cus ke videonya, kita explore NTT. Dadah. Yo, halo guys, ketemu lagi dengan aku Aldo. Ya, jadi kali ini guys kita bakal temenin kalian nih. Sebenarnya banyak itu wisata-wisata alam di NTT, bukan hanya yang kita akan kunjungi gini. Ya, tanpa basa-basi, mungkin kita bakal tunjukin lah jalan-jalan menuju ke sananya. Oke guys, ikuti aku terus ya guys.
Yo, halo guys. Jadi kita udah sampai nih ada kendaraan berdua. Kita juga sama teman-teman kita guys. Ya, ini udah sampai nih. Ayo kita. Ya, lumayan jauh sih jalannya ini ke bawah gitu. Ini ke bawah sana. Jadi ikuti terus guys. Guys, jadi jalannya lumayan panjang. Jauh banget. Jadi kita nih bareng teman-teman kita guys yang ada di Flores. SBY nggak bisa ikut guys, lagi COVID-19 kan. Kita jaga kesehatan guys. Oh halo guys, nah ini setelah perjalanan jauh dari atas sana, akhirnya kita udah mau nyampe guys. Danaunya luas banget loh. Nah itu danaunya guys. Objek wisata Danau Ranamese dikelola oleh Taman Wisata Alam Ruteng sejak tahun 2000 lalu. Luas danau ini sekitar 5 hektar dan kedalaman 43 meter, berada pada ketinggian 1.200 meter. Danau Ranamese termasuk danau vulkanik. Sebelumnya, danau ini berupa kawah gunung yang tertutup air, sehingga bagian tepi danau curam. Danau ini juga serupa dengan Danau Triwana Kelimutu yang terbentuk dari kawah Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende, Flores yang fenomenal itu. Danau Ranamese berada di Desa Gololoni, Kecamatan Borong, Manggarai Timur, tepat di kawasan hutan yang lebat. Danau ini diapit Gunung Mandosawu yang merupakan puncak gunung tertinggi dalam mata rantai pegunungan Ruteng, dan Gunung Ranaka yang merupakan puncak tertinggi kedua setelah Mandosawu. Itu sebabnya danau ini ibarat sebuah permata ketentraman dan yang tersembunyi di tengah hutan. Letaknya jauh dari permukiman. Udaranya yang sangat bersih, sehingga danau ini layak menjadi alternatif penting bagi siapa saja, terutama yang ingin berlibur atau berwisata mencari ketenangan jiwa. Salah satu keunggulan dan keunikan Danau Ranamese adalah suasananya yang tenang dan hutannya masih asri karena memang letaknya jauh dari permukiman. Danau Ranamese juga memiliki cerita rakyat yang banyak diketahui masyarakat sekitar, antara lain kisah pertempuran dua bangsa jin di Ranamese. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan asal usul sejarah Danau Ranamese terbentuk ini. Terima kasih. Video kali ini, tapi vlog kita nggak berhenti sampai sini kok guys. Capek cuy, keringat semua. Jalannya licin, bener banget jalannya licin. Terus ya treknya lumayan lah, nggak terlalu jauh juga, jadi enak buat spot vlogger yang ada di NTT. Jadi keseruan kita hanya sampai sini. Sebenarnya dari Surabaya, namanya Tiara sama Marlin. Hai teman-teman. Nah, gimana kalian jalan-jalan di NTT-nya? Asik banget ya kan? Kalian di sana ditemenin sama Aldo. Kalian di sana di mana sih? Di danau ya? Nah, bagus banget kan danaunya. Nah, sekarang gantian nih. Aku yang bakal nemenin kalian di Surabaya. Dan pastinya aku nggak sendirian. Aku ada temenku Marlin yang bakal nemenin aku juga dan nemenin kalian belajar selama virtual holiday ini.
Oke, nah sekarang nih aku udah sampai di namanya Taman Cahaya. Taman Cahaya nih deket sama rumahku juga dan deket di daerah kota-kota. Kan enak gitu di kota-kota ada ijo-ijonya gitu kan. Enak banget dilihatnya tuh. Bagus banget kan, bagus banget nih. Banyak ijo-ijo, banyak pohon-pohon, banyak rumput. Nih rumputnya banyak kan. Nah, asik banget kan ya. Nah, kira-kira banyak pohon, banyak rumput, ada burung-burung juga. Itu kayaknya termasuk senyawa organik kan ya. Senyawa organik kayak pohon, ini pohon, terus tadi ada burung deh guys, sumpah ada burung. Ada kupu-kupu, ada bunga, banyak banget. Dan kita akhirnya tahu senyawa organik itu apa, kayak ya pokoknya senyawa organik tuh kayak makhluk hidup. Ada tadi kupu-kupu di mana tadi ya? Ada kok ada. Ada itu, ada bunga-bunga di sana. Bagus banget kan? Oh iya, tapi kan udah bahas senyawa organik nih. Senyawa organik. Terus yang pasti kan ada senyawa organik, ada senyawa anorganik. Tapi aku nggak tahu senyawa organik itu kayak gimana gitu loh. Apa kita tanya teman kita yang di Surabaya aja ya? Kira-kira Marlin tahu deh. Marlin kan pinter gitu kan, pinter. Ya, kita tanya Marlin aja. Dadah. Kita tanya, itu kupu-kupu. Kita tanya senyawa anorganik itu apa? Oke, dadah. Teman-teman, sini biar aku kasih tahu apa saja contoh senyawa anorganik itu. Jangan seperti Tiara ya. Jadi contohnya itu ada air dan juga garam. Nah, gimana Tiara? Udah tahu kan sekarang? Nah, itu dia Marlin jelasin. Makasih ya Lian udah jelasin. Soalnya aku tuh nggak paham itu tuh apa gitu loh. Untungnya ada Marlin ya kan. Tapi kayaknya apa virtual holiday kita di Surabaya kayaknya udah berakhir sampai sini aja gitu guys. Oh guys, nah di sini aku bakal nemenin kalian untuk liburan ke Kota Ambon. Nah, tempat wisata yang akan kita kunjungi yaitu Gua Maria. Langsung saja guys, gak usah banyak basa-basi. Guys, aku udah sampai di atas nih guys. Ini patungnya dan ini guanya. Nah, ada pemandangannya juga loh guys. Kelihatan kota. Nah, di sini aku bakalan cerita sedikit tentang peristiwa-peristiwa alam yang sering terjadi di Kota Ambon ini. Pasti kalian udah pernah dengar deh. Kota Ambon ini sering terjadinya gempa, banjir dan angin semacam itulah. Nah, di situ ada patung Tuhan Yesus. Di belakang patung Tuhan Yesus itu persis ada beberapa perumahan yang sengaja dibangun atau beberapa tenda yang sengaja dibangun pada saat peristiwa alam itu terjadi. Tujuannya supaya pemerintah atau masyarakat kota ini bisa tinggal atau tidur sementara di tenda atau bangunan itu, tenda atau bangunan tersebut. Di atas guys. Nah guys, aku juga mau kasih tahu buat kalian para pemuda bangsa yang ada di Indonesia agar tetap menjaga kelestarian alam atau sumber daya alam ini dengan baik supaya bisa dirasakan sampai anak cucu kita nanti. Guys, menyatu dengan alam sekali kan guys. Nah, aku juga mau kasih tahu nih guys buat kalian, banyak sekali tempat wisata atau tempat berkunjung di Kota Ambon ini yang bagus-bagus loh. Gak cuma satu, makanya kalau kalian mampir ke Ambon jangan lupa kesini. Mungkin liburan kita cukup sampai sini saja guys. Kalian jaga kesehatan dan jangan lupa kerjain tugas-tugas kalian ya guys. Salam dari saya, terima kasih. Hola. Nah, kita udah jalan-jalan nih di Surabaya, di NTT, di Ambon. Nah, kalian udah tahu nggak wisata-wisata alamnya di Surabaya? Di Indonesia tuh banyak banget yang kalian belum tahu dan yang mungkin kurang jangkauan kurang ditahu oleh orang-orang gitu kan. Nah, dengan adanya ini kalian jadi tahu wisata alam apa aja yang ada di Indonesia. Nah, kalian tuh
mending di Indonesia aja guys, gak usah kemana-mana gitu. Kayak aku nih, promosi aku nih, mending di Indonesia tuh enak banget, asri gitu kan, enak gitu. Mending kalian ke Indonesia aja, liburannya asik. Oke, dadah. Jadi buat apa keluar negeri kalau tempat-tempat tadi itu tidak kalah bagusnya dengan tempat-tempat di luar negeri.